kalau kepikiran pergi ke Amerika karena saya pengen selangkah lebih maju dari kompetitor. Selangkah lebih dari kompetitor. Ya, karena kan teman-teman yang lain belum ada tuh yang langsung ikut event secara langsung di sana. Kebanyakan langsung online dan itu kan kompetitor hampir semua para kompetitor eksportir tanaman ya itu gitu ngandelin media sosial, jejaring sosial. Kemarin saya kepikiran selangkah lebih maju dari mereka itu jemput bola gitu. Jemput bola. Apa itu waktu itu gimana, diundang atau gimana? Pertamanya diundang sama salah satu ya rekanan juga Bayer, yang awalnya Bayer juga sih. Oh, Bayer dari US. Untuk coba ikut event di sana ya memang saya pikir itu tadi gitu, saya pengen selangkah lebih maju ya akhirnya kita coba terus. Biayanya segala macam gitu. Biayanya semua sendiri, nggak ada dari yang terkait. Dia nekat gitu. Nekat aja dengan bahasa pas-pasan juga ya la haula lah. Bikin visa semua, Ya, bawa barang gitu Bawa ke sana. barang. Pulang pergi bawa barang. Pulang pergi bawa barang. Pergi bawa barang. Ya kan di Indonesia kayaknya yang ikut pameran yang cuma Kang Riki ya, yang pergi ke sana waktu itu. Ya waktu itu ada dari Indonesia ada 2, sama satu lagi dari Bogor. Mau ikut. Ikut juga ketemu di sana sih sebenarnya ketemu di sana. Apa acara apa waktu itu? Waktu Pameran itu apa? eventnya internasional floriculture. Sebenarnya bukan event aroid, cuman karena B2B terus ya saya pikir B2B kan bagus juga tuh buat Langsung ketemu end iya, user ya. ketemu, pembisnis tanaman hias lagi. Setelah itu apa? Setelah ikut pameran efeknya gimana? Ya alhamdulillah. Salah satu ya ini yang bulan kemarin order ada 2000. Kita kirim 2.500 tanaman bulan kemarin. Gara-gara ikut Dari event pameran. itu dapat dari event itu. Ya ini order kedua yang ini juga ini kan buat mereka nih buat dikirim ke event. Jadi semua yang masih dikumpulin ini tuh buat pesanan orang yang kemarin ikut Iya. pameran. Ini sih. Kalau yang lain-lainnya ya ada yang ditaniin juga. Taninya mah tani recehan sih. Nggak kayak di tempatnya ibu. Pas waktu pameran ceritain dong gimana sih apa namanya animonya, dapat pengalaman apa di sana gitu. Kalau Hanimo saya lihat sih orang luar itu lebih menghargai tanaman ya, karena ada satu mungkin budaya buat mereka. Jadi kalau di kita mah kan datang ke rumah, ke teman, ke tetangga itu bawa makanan ya. Kalau di sana itu mereka lebih merasa dihargai kalau dibawain kayak tanaman hidup kayak gitu. Terus yang tanaman hidup juga bukan dikasihnya itu bukan pohon yang cuman biasa, tapi rata-rata tanaman yang dikasihnya itu tanaman yang disayangi sama si, contoh ibu misalnya mau ngasih ke saya tanaman yang disayangi sama ibu itu pasti dikasih ke teman ibu. Gitu. Buat hadiah. Buat hadiah. Apa, gitu. Terus di kita mah kan ramenya kemarin itu live sale ya. Kalau di sana justru plant swap yang lagi Pertukaran. ya booming banget di sana. Plant swap. Kayaknya di sana apa namanya animo ini bakalan lama nggak sih kalau di US ya gitu. Kalau di sini kan masih orang ketakutan beli tanaman nggak ya gitu, nanti turun apa segala. Kalau di sana tuh stabil nggak sih? Di sana itu stabil sih. Stabil, Dari ya? sisi harga pun juga di sana mah stabil ya. Karena contoh kemarin kita nggak bisa bersaing ekspor di kayak tanaman-tanaman biasa Milano Priscus, Splendid, terus Majestic. Itu karena harga di lokal kitanya udah tingginya luar biasa. Tinggi. Jadi nggak bisa tahun ngirim kemarin sana. kan harga di sini Melano aja kecilan hampir 500.000 di petani. Paling murah di 300.000. Kita udah nggak bisa nggak bisa kirim, nggak bisa bersaing karena pasar mereka harga jualnya juga standar. Nggak bisa kayak di kita sekarang harga 500.000 tiba-tiba bulan besok jadi 2 juta. Kita kayak roller coaster ya gitu ya harga ya. Kalau mereka cenderung stabil ya. Tapi tahan lama tuh mereka karena udah jadi budaya ya. Jadi kemungkinan tahan udah jadi lifestyle, jadinya bisa lama permintaan tanaman gitu. Kalau saya sih yakin tahan lama. Yakin. Karena ya tanaman bukan baru tahun ini di negara mereka pun rame pun dari tahun-tahun sebelum kita bisa ekspor ke negara-negara mereka pun juga mereka udah rame sama lah kayak di kita, cuman ya itu di mereka bisa bertahan lama karena harganya stabil. Di kita banyak ketakutan ya itu karena ada turun naiknya itu kayak roller coaster bener. Sekarang 500.000 kadang besok bisa jadi 5 juta kan tiba-tiba balik lagi 500.000. Tiba-tiba balik lagi down lagi.
Makanya saya sering ngedorong kayak ke pemerintahan, bantu dong para petani kita tisu kultur, bagi hasil tisu kulturnya ke petaninya, baginya dengan pemerataan supaya apa, menjaga stabilitas harga itu, supaya kita bisa tetap bersaing di pasar luar. Tiba-tiba stok habis, harga gila, tiba-tiba jadi banyak. Betul. Nah, Terus yang mau suka ekspor mendingan nih, contekan dong kalau mau ekspor gitu biar nggak salah, beli tanaman apa yang kemarin disukain waktu sama orang-orang di US. kalau kemarin saya karena kemarin tuh bawanya endemik Indonesia yang variegata, nah kemungkinan juga dari mulai tahun depan sampai tahun berikutnya kayak endemik Indonesia yang variegata bakal lebih dicari sama mereka karena belum terlalu ramai juga di sana. Ya kemarin saya ngenalin beberapa produk tanaman Indonesia, mereka juga responnya bagus. Kapan kamu ready kan? Oh gitu. Sedangkan di sini malah habis nih, nggak ada saya lihat. Ada beberapa. Udah dikirim-kirimin ya. Sebagian. Bahkan ada yang saya bikin gift. Oh, gitu. Kemarin itu di event ya, di event jadi ada bayar. Termasuk yang sekarang udah jalin hubungan baik ya. Saya bikin gift ke mereka. Jadi ngenalin juga untuk orang-orang yang nggak tahu endemik Indonesia, Iya, biar karena pada tahu lagi ya. Mereka kebanyakan taunya itu tanaman dari Thailand loh. Iya. Saya kan berkunjung ke beberapa nursery, lihat Rhaphidophora, lihat Foraminifera yang biasa, terus Amydrium, Scindapsus, mereka taunya itu tanaman Thailand. Dari kita kirim Thailand kirim mereka Ya, lagi. kan kebanyakan Dan mereka ngambilnya kemarin dari Thailand. padahal kan bisa langsung ke kita ya. Jadi harusnya optimis dong, Iya, kita kumpulin itu. Benar, harus optimis. Mereka mintanya langsung ke kita. Dan mereka beli di harga berapa ke Thailand? Tinggi banget apa? Tinggi lah. Di Rhaphidophora aja bisa di angka mungkin 70 sampai 80. Kalau ke Indonesia kan itu bisa lebih murah lagi ya. Dari kita ke Thailand ke sana harusnya itu di-cut. Makanya kemarin saya lobby-lobbynya kayak gitu. Ini tanaman Indonesia loh. Kamu kalau beli dari saya langsung bisa langsung pangkas biaya kamu gitu. Harusnya berarti pemerintah bisa kayak gini kan, Mas Riki kan swadaya jadinya pakai biaya sendiri, padahal dengan Mas Riki pergi sendiri aja efeknya bisa dapat konsumen dengan pembelian yang satu ini loh gitu. Gimana kalau misalnya bener itu disponsorin pemerintah, kita ekspo di situ, kenalin tanaman Indonesia sama pemilik nursery langsung di sana, pasti kan hasilnya jadi lebih bagus ya. Betul. Saya juga kemarin ngedorong ke atasnya di sana. Kebetulan kita diundang juga ke di sana ngobrol sama atasnya ya. Saya lebih ngedorong buat si atasnya di sana di bidang pertaniannya, entah 1 tahun sekali atau berapa tahun sekali mereka harus bikin event. Ya eventnya itu isinya tentang produk-produk tanaman ataupun pertanian dari kita, buat ngedorong si para petani kita itu bisa lebih maju lagi, punya pasar sendiri di sana. Sekarang udah mulai di jalan, mungkin agak didengar. Ya bagus, gara-gara Mas Riki nekat orang udah lihat hasilnya ya. Yang terdekat itu kemarin saya juga sebenarnya diajak sama Balai Karantina Pertanian Indonesia di Mesir tanggal 28-29, terus di Eropanya itu di tanggal 2 Desember. Wah keren. Itu produk mereka nunjukin produk pertanian kita. Jadi mau berangkat lagi dong? Kayaknya enggak dulu karena biayanya masih sendiri juga. Oh biaya sendiri juga? Biayanya masih sendiri juga, bingung juga tuh. Diajak tapi biayanya masih sendiri gitu. Ya mungkin ya kita juga ngerti karena pandemi ya, sekarang mungkin banyak dana itu terangkat buat pandemi. Tapi padahal tahun depan sih bisa. Satu orang Mas Riki aja bisa datengin bisa satu sebanyak ini. Alhamdulillah. Ini dari satu customer yang kemarin hasil pameran, ordernya gimana nih? Cerita. Maksudnya adanya yang setelah itu pameran terus bisa lanjut order tuh gimana kemarin itu? Ya pertama sih pendekatannya saya nggak langsung ngobrolin, kita kejar-kejaran sama yang teman-teman dari Bogor. Kalau mereka kan lebih langsung ke bisnis ya, bisnis nyodorin kontrak apa dan lain sebagainya. Kalau saya akui saya bukan orang berpendidikan tinggi, jadi saya pendekatannya lebih ke kayak teknik budidayanya. Mereka malah lebih senang tuh. Daripada langsung ngomongin bisnis, jadi mereka lebih senang kalau kita ngobrolnya itu secara bertahap gitu. Ini ya kita ngobrol lah, berbagi ilmu gitu. Mereka malah lebih senang kayak gitu, dan alhamdulillah sih. Jadi trust ya. Jadi supaya mereka percayanya gitu lah, membangun kepercayaan. Ya kan orang harus punya company
minta lihat PP-nya, udah kirim berapa, minta lihat nggak, karena orang nggak pede nih, nggak punya nursery besar, nggak punya alat buat apa namanya kayak labnya buat cucinya apa segala kayak di Thailand loh gitu. Nah apa yang bikin mereka trust sama Kang Ricky gitu? Pertama ditanya pun saya 3 hal yang mereka tanya, kapasitas, kontinuitas, sama Kapasitas, kontinuitas, sama kualitas. Ya saya bilang, saya memang tidak punya nursery sebesar kamu di sini dengan lahan yang sangat luas. Tapi saya didukung dengan beberapa petani yang memang percaya buat supply ke saya. Gitu sih. Terus mereka tanya, gimana sih cara budidaya kamu di sana? Kita ngobrol, akhirnya ngobrol lebih ke arah sana. Ngobrol ke arah sana, terus saya pun kayak dites mungkin ya. Coba kamu di sana tuh budidaya kayak gini gimana? Saya kasih tahu. Cara kebanyakannya, media gitu ya. gitu. Kadang kan orang lain, oh ini kan ilmu saya, ngapain ngapain di share ya, nanti tahu ya. Ya selama itu bisa bermanfaat ya. Akhirnya dia lebih tertarik. Berarti kita pendekatan ke orang luar itu harus seperti itu. Kita kasih tahu cara budidaya, apa yang kemarin itu Jamia kan kita udah nggak bisa kirim tuh ke Amerika. Saya kasih tahu cara budidaya ya Jamia ke mereka dari daun-daun kayak gitu kan itu bisa tumbuh. Mereka malah lebih amazing jadinya. Iya, luar biasa katanya. Mereka nggak tahu itu bisa dibudidaya dari daun. Mereka taunya kan jaringan atau cacah langsung gitu kan. Padahal kalau dicacah langsung kan Jamia lebih rentan, lebih aman dari daun. Kayak gitu-gitu sih Bu, ya alhamdulillah lah. Jadi kayak gini nih, Anderson, Amplissimo nih tanaman ini udah pesanan orang semua. Canggih. Ini sekarang kan orang nih lagi musim dingin nih, nggak bisa kirim tuh orang pada gimana nih gitu, nggak ada permintaan keluar. Beberapa negara ya, beberapa negara bagian Amerika memang musim dinginnya ekstrim ya. Tapi karena si Bayak saya ini dia domisilinya di Florida kan nggak ada salju. Dia baru dingin itu udaranya aja, jadi selama itu juga masih aman ya. Jadi kecuali kalau negara bagian lain masih terus jalan terus nih. Masih jalan terus, alhamdulillah. Banyak yang nanya itu sih takut mau bisnis tanaman hias, takut. Iya gimana takut nih, pada takut. Sedangkan Mas Ricky aja sampai berani ke Amerika sendiri. Ya kalau kita ngikuti rasa takut atau rugi dan lain sebagainya, dalam bisnis apapun sih resiko itu pasti ada ya Bu. Cuman kalau di tanaman menurut saya pribadi sih minim. Kenapa minim? Contoh kita beli janvolpar 10 daun harga kemarin lah. Tinggi banget tuh. Tinggi banget, taruh 300 juta, berarti kan kalau 10 daun, kalau daunnya 30 juta, tiba-tiba sekarang 3 juta. Drop. Kalau yang memang murni pengen bisnis tanaman, mereka nggak bakalan ngerasa rugi, nggak bakalan ngerasa takut, karena tanaman itu bisa dibudidaya. Untuk balikin modal itu ya tinggal kita sabar, hanya waktu ya, banyakin. Kalau prinsip saya ya, tapi kalau yang cuman cari cuan semata ya pasti stres, panik, takut gimana nih, nggak tahu cara budidayanya, terus mau ngembang biakin nggak tahu. Sebelum mau bisnis tanaman, cari tahu dulu cara budidaya si tanamannya dulu. Jadi nggak bakalan ada rasa takut yang berlebihan. Iya, kalau nggak ada tanaman second loh, yang ada baru-baru terus ya, nggak pernah kalau beli barangan mobil, tas atau apa kan kalau udah dipakai jadi second. Karena kan tanaman kadang dari dulu tanaman itu tiba-tiba sekarang nggak laku, tapi 1 tahun atau 2 tahun kemudian tiba-tiba tanaman itu dicari. Tanaman itu gitu, dari dulu pasti gitu. Kalau nggak laku berarti kan yang beli sedikit, yang perbanyak sedikit. Stoknya makin habis, begitu habis naik lagi harganya. Tinggal kita sabar budidaya terus, itu sih kuncinya kalau menurut saya di tanaman ya. Udah berapa lama sih di tanaman? Ekspornya sendiri mah saya baru dari 2018 Bu, tapi kalau tanaman karena turun temurun dari kakek, orang tua, jadi udah ilmu bawaan lahir. Kalau Mas Kang Ricky mah optimis aja ya, ini bakalan panjang ke depan sampai berapa tahun kemudian lagi covid begini. Iya, optimis banget, karena dari dulu pun orang tua ke tanaman Bu, saya bisa hidup juga dari tanaman. Ya maksudnya ini bakalan terus di dunia, bakalan cari terus ya. Apalagi kita kalau bisa kreatif contohnya kayak Om Edi Pranoto bisa jalan tanaman baru
mengambil tanaman baru itu kan jadi nilai lebih. Punya spesies baru. Bagrek kan dicari karena kita kreatif, tapi kalau monoton ya gitu-gitu aja. Oke. Aku lagi nyilang kilo Bu. Oh, nyilang kilo mana? Baru masih kecil. Kalau ada tanaman baru, varian baru kan nanti ada yang dicari lagi. Ada yang dicari lagi. Biasanya kan tanaman gitu dicari, yang dicari satu tapi yang naiknya hampir semua jenis tanaman ikut naik. Gitu. Ya harusnya kita punya banyak spesies banyak ya kita Lebih diuntungkan. lebih diuntungkan. Cuman tinggal kita ngejaganya. Menjaga dan lihat opportunity itu ya, banyak orang nggak ngelihat itu. Sekarang kenapa nggak ekspor ke Thailand? Thailand udah banyak orang yang ekspor ke Thailand. Kue di Thailand mungkin udah hampir habis. Ya kita cari Kue yang lain. negara lain pun juga masih. Saya ada yang minta dari Turki, tapi dia juga mintanya jangka panjang. Cuman dokumennya kan kalau Turki itu harus ada dari Kadin dan dari embassy Turki di sini. Nah, kita juga lihat lagi. Jadi sebenarnya optimis aja lah. Iya, maksudnya udah Thailand, Amerika dan banyak negara-negara lain yang baru melek lah. Betul. Tuh, buktinya ada Turki sekarang udah mulai menggeliat ya. Apa namanya, Timur Tengah udah mulai cari tanaman. Timur Tengah aja tuh kuenya masih besar. Banyak banget. Antar kita sesama eksportir atau pedagang tanaman aja tuh harusnya saling dukung karena nggak akan kehabisan kue ya. Iya. Kue masih lebar. Saling sharing aja. Bisa transportasi semua juga sendiri sih Bu. Ngurus sendiri. Bisa ngurus sendiri, transportasi juga kita cari sendiri, tempat tinggal juga kita cari sendiri, kemana-mana pun juga kita sendiri, cuma ngandelin Google Map aja. Google Map aja. Emang Tanpa tahu arah kemana, yang penting disuruh map ke sana ya udah ngikutin ke sana. ini baru pertama kali Kali. ke Amerika. Jadi ngurus Nggak dari pernah mimpi juga buat ke sana. ngurus visa, nyari hotel, daftar acara itu juga sendiri. Sendiri, semuanya kita urus sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak terkait. Nggak takut di sana nanti hilang apa, takut nggak bisa pulang gimana gitu nggak? Enggak sih, ya percaya pede aja. Kita ke sana buat baik, pasti banyak orang yang ngebantu. Di sana ada yang bantu memang. Banyak yang bantu, termasuk bayar saya yang dulu suka belanja, mereka ngebantu Bang. Ya di sana kan ke pameran berapa hari? Pameran 3 hari, Di sananya berapa lama? 3 minggu. Minggu ngapain aja 3 minggu? Karena kita ada jadwal visit ke beberapa nursery di sana juga kan, ke Orlando, ke New York juga sebenarnya, ke Oh, New ke York, kota-kota yang Ya. lain. Orlando, ke New York, sama ke Dallas. Dallas. Jadi ketemu apa namanya nursery yang di sana, jalin hubungan. Ya, ngobrol-ngobrol, tapi ya seputaran tentang budidaya di sana seperti apa, mungkin bisa studi banding lah. Jadi kita budidaya di sini itu seperti apa, mereka di sana seperti apa. Kalau ada hal yang positifnya kan bisa diterapin di sini. Berarti pulang bawa ilmu, Ya, alhamdulillah. bawa tanaman juga katanya. Bawa tanaman juga. Iya. Jadi Bawa. katanya pulang dari sana bawa tanaman, ongkosnya balik modal. Hah? Alhamdulillah. Jadi nggak modal apa-apa dong ke US. Ya, nol. Nol. Kalau secara hitung-hitungan ekonominya akuntansinya ya, jadi hitung-hitung modal nol, karena mereka live sale di sana 3 jam, kita kurang lebih 3 jam. Oh, di sana live sale, jualin barang-barang nursery Eco yang Genera, nursery di sana. Yang beli orang-orang orang-orang Indo semua. Indonesia. Padahal itu harga mungkin 70% dari harga biasanya normal di sini ya. Saya jual karena itu just tip kan, jadi datang ya itu terima seperti itu, silahkan diambil. Jasi tanaman ya. gitu. Terus kalau di sana bawa tanaman dari Indonesia, ludes nggak habis nggak? Habis. Habis Di semua? hari kedua pun saya udah langsung habis. Ludes semua dagangan di hari ketiga udah nggak ada barang yang mesti dijual. Yang buat dipajang aja, karena kan B2B bukan B2C ya, jadi hari pertama saya udah lihat oh ini B2B-nya seperti ini gitu. Jadi saya bawa banyak tanaman, waktu itu hampir 500 tanaman. 500 tanaman. Sekarang karena lihat situasi hari pertama, terus hari keduanya udah berarti ini saya harus lempar nih sisa barang. Kebetulan kan karena udah punya buyer juga di sana, saya kontak dia, mau nggak nih kamu tampung barang saya atau beli barang saya, kamu butuh nggak? Kebetulan mereka butuh, tapi ya kata mereka paling saya bayar setengah dulu nggak apa-apa, fine, karena mereka juga udah sering belanja juga kan ke saya, jadi saya kasih. Kira besoknya udah habis saya semua diambil sama dia. 500 pot bawa, hari kedua 500 potnya habis ludes. Terus di sana jualan barang nursery di sana, pulang ke sini habis juga. juga. Berarti malah untung dong ya.
Ya, alhamdulillah lah Bu. Modalnya habis berapa tuh kemarin? 3 minggu ya? 3 minggu transport, makan, 3 visa. minggu transport, makan, visa, terus dan lain sebagainya, kurang lebih habis 100 juta. Pulang-pulang bawa 1 M. kurang lebih. Kurang lebih. Jangan. Terus Enggak, dapat balik modal, dapat bayar baru ya. Dapat bayar. Yang penting itu karena tujuannya itu kan minimal saya balik harus alhamdulillah kalau sampai kontrak enggak pun kita punya satu buyer yang ya kayak sekarang trial tapi kan kuantitinya banyak lumayan. Yang trusted ya. Ya alhamdulillah targetnya itu terkejar, tercapai lah. Coba dong ke kamera itu pesan-pesan semangatin orang-orang Indonesia yang kepengen juga kayak Kang Ricky, pengen pelan-pelan bisnis tanaman atau misalnya bisa ekspor gitu. Coba ke kamera. Saya sih sering bilang ya ke beberapa teman-teman kalau diundang isi acara juga, kalau memang mau bisnis tanaman ya satu pelajari dulu teknik budidayanya, jadi supaya nggak ada rasa takut nantinya murah, karena tadi tanaman itu minim kerugian. Kalau kita tahu teknik budidayanya, modal seberapapun besarnya pasti balik. Kedua yang harus melangkah, karena kalau cuma angan-angan tanpa melangkah sampai kapanpun nggak bakalan pernah terjadi. 3, kita ciptakan sejarah tapi kita jangan dimakan sejarah. Wih, gimana maksudnya tuh kita ciptakan sejarah? Kita ciptakan sejarah tapi kita jangan dimakan sejarah. Maksudnya Artinya apa? gini, kemarin kita kirim Indonesia nih sebagai pengirim melano terbesar lah ke Jerman, Belanda. Tapi jangan sampai kita jadi balik ekspor impor melano dari mereka gitu. Jadi kita yang nyiptain sejarah, tapi kita jangan dimakan sejarah. Bener. Tetap harus Budidayanya harus tetap dijaga. stok budidaya gitu. Oke, Gitu, Bu. makasih ya Kang Ricky. Sama-sama, terima kasih. Sukses buat Susi Garden.